Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai materi electrical hazard atau yang disebut dengan bahaya elektrikal. Nah, di sini ada anggota kami dari kelompok 6 yang pertama yaitu Laura Magdalena Siombing, NIM-nya 1183248. Dan yang kedua Leliana Barus, NIM-nya 1183237. Yang ketiga Putra Aji Gumilang, NIM-nya 1183218. Yang terakhir yaitu saya sendiri, Robianto, NIM-nya 1183248. Nah, di sini topik yang utama dari electrical hazard yaitu basic bahaya listrik. Didefinisikan sumber bahaya listrik berbahaya, listrik bagi manusia, deteksi bahaya listrik, pengurangan bahaya listrik, standar kelistrikan OSH, program keamanan listrik, penilaian sendiri bahaya listrik, pencegahan cedera busur, flash persyaratan, pelatihan untuk pekerja, perangkat keamanan, dan yang terakhir yaitu listrik permanen. Nah, yang tadi saya sebutkan itu adalah materi yang utama yang akan kami jelaskan dalam bentuk PPT. Nah, poin-poinnya electrical hazard yang pertama yaitu listrik adalah aliran partikel bermuatan negatif yang disebut elektron melalui bahaya pengantar listrik. Yang kedua, muatan negatif elektron dinetralkan oleh partikel neutron. Partikel bermuatan positif disebut proton dan elektron. Konduktor adalah zat yang memiliki banyak elektron bebas pada suhu kamar dan dapat mengalirkan listrik. Isolator tidak memiliki bahaya elektron bebas, tidak mengantarkan listrik. Nah, yang keempat ini zat yang bukan konduktor atau isolator dapat disebut semikonduktor. Listrik statis diproduksi ketika ada kelebihan atau kekurangan elektron di permukaan suatu bahan. Pengertian electrical hazard, sengatan listrik atau percikan api yang timbul akibat hubungan singkat dapat mengakibatkan cedera atau kehilangan nyawa disebut contoh electrical hazard. Lanjut. Nah, ini konsep dasar gambar orbit elektron. Nah, di sini ada sebuah lingkaran yang paling besar. Ini ada berapa lingkaran nih? 1, 2, 3. Nah, ada 3 lingkaran yang utama. Yang paling besar, yang paling luar itu namanya electron orbit. Yang kedua yang paling besar electron orbit juga apa ini? Terus yang di dalamnya ini, yang di dalamnya ada titik-titik, terus ada tanda plus ini, ada yang namanya proton, neutron, dan nukleus apa ya? Nah, ini artinya konduktor murni menawarkan sedikit perlawanan ke aliran elektron. Semakin tinggi resistansi, maka semakin rendah aliran elektron. Nah, ketika ada kelebihan atau kekurangan elektron di permukaan suatu bahan, listrik statis diproduksi. Jenis listrik ini disebut statis karena tidak ada bahan positif di dekatnya yang menarik elektron dan menyebabkan bergerak. Gesekan tidak diperlukan untuk menghasilkan listrik statis. Meskipun dapat meningkatkan muatan listrik statis,
yang ada ketika dua permukaan dengan muatan listrik statis yang berlawanan dibawa ke dalam jarak dekat, akan terjadi pelepasan atau percikan api. Nah, percikan dari listrik statis seringkali menjadi petunjuk pertama bahwa listrik statis tersebut ada. Contoh pada umumnya adalah percikan api yang berasal dari gemirisik selimut wol di udara dalam ruangan yang panas dan kering. Nah, itu perbedaan potensial antara dua titik dalam suatu rangkaian diukur dengan tegangan. Semakin tinggi voltase, semakin besar kemungkinan listrik yang mengalir antara titik negatif dan positif. Nah, di PPT ini nggak ada ya. Nah, rumusnya yaitu V sama dengan I kali R, yang dimana V perbedaan potensial dalam volt. Terus yang I sama dengan arus dalam ampli. Terus yang R yaitu resisten terhadap aliran arus dalam OHM. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai listrik AC DC. Poin-poin yang pertama mengenai listrik AC dan DC. Penggunaan listrik ini untuk industri dan rumah tangga dipasok oleh arus bolak-balik, yaitu arus AC. Nah, yang maksudnya tadi ini yaitu yang di rumah-rumah kita penggunaan kayak misalnya magicom, televisi, terus apa lagi ya, heater dan lain-lain, itu menggunakan listrik AC, yaitu listrik bolak-balik. Terus arus arah atau arus DC telah diketahui menghasilkan panas sebanyak arus AC yang memiliki arus puncak 41,4% lebih tinggi dari arus DC. Nah, arus DC ini biasanya digunakan untuk menghidupkan, contohnya seperti baterai, terus radio, speaker aktif, pengecasan laptop yang dari AC menjadi DC. Nah, ini ada arus efektif, yaitu arus puncak 100% lebih besar, buka kurung 100% plus 41,4% sama dengan dihasilkan 70,7%. Ini apa ya? Nah, yang poin nomor 3 ini kode kelistrikan nasional. Singkatannya yaitu NEC, diterbitkan oleh National Fire Protection Association NFPA. Lanjut ke slide berikutnya, slide 6 ya. Nah, di sini ada gambar sirkuit. Ini namanya gambar sirkuit 3 kabel yang khas. Ada power source, hot wire, load, neutral wire, terus ground wire. Ini penjelasannya apa ya? Nah, kabel panas ini membawa arus, kabel netral dan kabel tanah biasanya disebut dengan kabel grounding. Nah, ini ya kabel grounding. Terus kabel panas biasanya membawa tegangan efektif 110 volt terhadap tanah. Nah, jadi kenapa yang listrik di ruangan itu tegangannya 220? Karena dia nggak panas. Terus kalau kita kesetrum nggak lengket, langsung mental sendiri gitu.
Terus sedangkan kabel netral membawa tegangan hampir nol. Jika kabel panas bersentuhan dengan konduktor yang tidak diinginkan, seperti casing peralatan logam, harus dapat melewati beban dan langsung menuju ke apa nih? Ke arde dengan melewatkan beban. Kabel arde adalah jalur resistansi rendah ke bumi dan membawa arus setinggi mungkin untuk rangkaian tersebut. Nah, ini penyebab konsleting adalah sirkuit di mana beban telah dilepas atau dilewati kabel arde di sirkuit 3 kabel. Standar menyediakan jalur langsung ke arde biasanya melewati beban. Konsleting dapat menjadi sumber bahaya listrik lainnya. Jika manusia adalah konduktor ke arde, dengan demikian dapat melewati beban. Nah, lanjut ke apa nih? Source of electrical hazard, yang artinya sumber bahaya elektrikal. Saya jelaskan sedikit pengertiannya ya. Sirkus pendek adalah salah satu dari banyaknya potensi bahaya listrik yang dapat menyebabkan sengatan listrik. Bahaya lainnya adalah air yang sangat menurunkan ketahanan material termasuk manusia. Resistansi kulit basah bisa serendah 450 ohm, sedangkan kulit kering mungkin memiliki resistansi rata-rata sekitar 600.000 ohm. Menurutnya, hukum Ohm semakin tinggi resistansi, maka semakin rendah aliran arusnya. Ketika arus berkurang, kemungkinan sengatan listrik juga akan berkurang. Nah, ini ada beberapa penyebab utama sengatan listrik. Yang pertama, kontak dengan kabel telanjang yang membawa arus, peralatan listrik yang belum diarde dengan benar, bekerja dengan peralatan listrik di lantai lembab atau sumber basah lainnya. Nah, kalau kita sedang memperbaiki peralatan yang berhubungan dengan listrik, diusahakan memakai sendal ya. Terus menggunakan tangga besi untuk mengerjakan peralatan listrik tanpa memastikan bahwa daya telah dimatikan. Terus lanjut ke bahaya elektrostatik. Nah, bahaya elektrostatik dapat menyebabkan guncangan ringan. Guncangan listrik statis dapat terjadi karena satu kali pelepasan atau pelepasan berulang kali. Listrik statis. Sumber pelepasan muatan listrik statis meliputi: yang pertama, gosokan bahan non-konduktif dengan cepat pada permukaan yang tidak bergerak. Terus memindahkan lembaran plastik besar yang dapat mengeluarkan percikan api, ledakan debu organik dan logam. Blade courier dapat menyebabkan percikan listrik statis, gesekan antara cairan yang mengalir dan permukaan padat, dan kendaraan menggelinding di permukaan jalan. Ban yang menggelinding di permukaan jalan. Bahaya elektrostatik yang selanjutnya yaitu bahaya busur dan bunga api percikan api. Bahaya busur dan bunga api, bahaya petir muatan statis dari awan, pengkabelan yang tidak tepat, kegagalan isolasi disebabkan oleh lingkungan yang beracun bagi isolasi.
Terus yang terakhir, kegagalan peralatan dapat menyebabkan sengatan listrik. Nah, ini ada 3 poin utama yang penting dalam lokasi berbahaya untuk peralatan listrik. Yang pertama yaitu kelas 1, untuk uap dan gas yang mudah terbakar. Kelas 2, untuk debu yang mudah terbakar. Kelas 3, untuk serat yang mudah terbakar. Next ke selanjutnya yaitu di sini saya akan menambahkan mengenai apa ini? Ya, mengenai bahan yang mudah terbakar dan mudah meledak. Dalam electrical hazard, arus tinggi melalui cairan yang terkontaminasi dapat menyebabkan kontaminan mengembang dengan cepat dan meledak. Situasi ini sangat berbahaya dengan pemutus arus atau transformator berisi oli yang terkontaminasi. Terus bahaya petir nih. Petir adalah muatan statis dari awan yang mengikuti jalur yang resistensinya paling rendah ke bumi, yang melibatkan tegangan dan arus yang sangat tinggi. Jika jalan menuju bumi ini melibatkan manusia, maka akan menyebabkan cacat serius yang dapat terjadi, termasuk sengatan listrik. Petir juga dapat merusak pesawat dari intra-cloud dan cloud-to-cloud flash, peralatan listrik, dan struktur bangunan biasanya terkena bahaya petir. Terus ini lanjut yang mengenai pengkabelan yang tidak tepat. Kabel yang tidak dapat mengizinkan peralatan untuk beroperasi secara normal, tetapi dapat mengakibatkan kondisi berbahaya. Bagian dari bab ini tentang deteksi bahaya listrik membahas pengujian untuk mengidentifikasi praktik pemasangan kabel yang tidak aman. Nah, di sini slide yang ke-12 saya akan menerangkan sedikit mengenai bahaya listrik terhadap manusia, electrical hazard to human. Ada 3 poin yang utama, yaitu tentang ketahanan kulit dapat bervariasi antara 450 ohm dan 6000 ohm tergantung pada kelembapan kulit. Membekukan seseorang ke konduktor, orang tersebut tidak dapat melepaskan genggamannya secara sukarela. Nah, maksudnya apa ini? Jika kita terkena sengatan listrik, yang dimaksudkan tidak dapat melepaskan genggaman secara sukarela yaitu kita tidak bisa melepaskan secara secara langsung. Terus lepaskan saat ini adalah tingkat arus tertinggi di mana seseorang yang bersentuhan dengan konduktor dapat melepaskan cengkraman konduktor.
Jalur arus yang melalui jantung, otak atau batang tubuh umumnya jauh lebih berbahaya daripada jalur melalui ekstremitas. Jadi kita kalau ingin melepaskan ketika kita tersengat listrik tinggi di mana seseorang yang bersentuhan dengan konduktor dapat melepaskan cengkraman konduktor. Mungkin itu saja dari saya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Leliana. Untuk Saudara Leliana baru saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang electrical hazard. Nah, untuk detection of electrical hazard atau yang disebut dengan deteksi bahaya listrik itu, seperti yang kita ketahui bahwa tingkat cedera deteksi bahaya listrik tidak hanya bergantung pada dosis arus, tetapi pada jalur yang diambil oleh tubuh melalui arus dan dipengaruhi oleh hambatan pada bagian tubuh saat bersentuhan dengan konduktor. Untuk jalur arus yang diambil dari bahaya listrik ini yaitu bisa melalui jantung, otak, dan bagian tubuh umum yang berbahaya daripada jalur ekstrim. Untuk detection of electrical hazard, di sini terdapat pendidikan bahaya listrik. Pendidikan bahaya listrik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengabdian sistem kelistrikan. Yang kedua, grounding peralatan terpisah. Yang ketiga, pemutus sirkuit gangguan tanah atau GFCI. Untuk pengabdian sistem kelistrikan ini dicapai ketika salah satu konduktor yang dirangkai dihubungkan ke bumi. Nah, misalnya peningkatan daya dan perubahan tegangan ini dilemahkannya dan biasanya dihilangkan dengan pentahanan sistem yang benar. Ikatan yang digunakan ini untuk menghubungkan dua peralatan dengan konduktor, sehingga pengikat dapat mengurangi perbedaan antara potensi dan peralatan, dan demikian dapat mengurangi kemungkinan percikan, pembumian, atau menyediakan jalur konduksi antara peralatan dan bumi, sehingga pengikat dan pembumian digunakan untuk sistem kelistrikan. Untuk yang kedua, grounding peralatan terpisah. Grounding peralatan terpisah ini melibatkan menghubungkan semua kerangka logam peralatan secara permanen dan berkelanjutan. Jika terjadi kegagalan isolasi, arus harus kembali ke sistem ground pada catu daya untuk rangkaian. Kabel arde peralatan akan menjadi jalur arus rangkaian, memungkinkan untuk pemutusan arus dan sekring beroperasi dengan benar. Bagian logam yang terbuka dan peralatan yang ditunjukkan pada gambar yang telah disediakan di atas tadi harus dilengkapi dengan insulasi ganda. Sebuah pemutusan sirkuit gangguan tanah atau GFC ini disebut gangguan pada tanah. Di sini dapat mendeteksi aliran arus ke tanah dan membuka sirkuit, sehingga mengganggu aliran arus. Ketika arus pada kawat panas lebih besar dari arus pada kawat netral, maka kesalahan tanah telah terjadi. Kenapa? Karena GFI memberikan ukuran keamanan bagi seseorang yang menjadi bagian dari sirkuit gangguan arde. GFI tidak dapat mengganggu arus yang lewat antara dua sirkuit atau antara kabel panas dan netral dari sirkuit 3 kabel. Untuk memastikan keamanannya, peralatan harus diarde dan dilindungi oleh GFI. Nah, di sini juga GFI harus digantikan secara berkala berdasarkan rekomendasi pabrik. Ada beberapa opsi untuk mengurangi bahaya yang terkait dengan listrik statis. Bahaya utama listrik statis adalah transfer muatan ke permukaan
dengan potensi lebih rendah. Untuk bonding dan grounding adalah dua cara untuk mengendalikan pelepasan muatan statis. Nah, di sini untuk pengurangan bahaya listrik ini ada humidifikasi. Humidifikasi ini bahannya antistatis, pengionisasian dan penetralan elektrostatis, sekring, pemutus sirkuit magnetik, dan isolasi ganda. Pada pengurangan bahaya ini dapat dijelaskan bahwa humidifikasi ini adalah alat listrik portable seperti bor, gergaji, dan penerima pemancar komunikasi. Peralatan listrik di lokasi lembab seperti peralatan yang membutuhkan pembumian atau isolasi ganda. Nah, ini dapat menyebabkan kematian di tempat kerja akibat sengatan listrik karena merupakan masalah besar dan serius dan berkelanjutan. Mekanisme lain untuk mengurangi listrik statis ini yaitu dibahas di bagian sumber bahaya listrik, yaitu meningkatkan kelembapan di atas 65% atas mengurangi akumulasi muatannya. Nah, ketika kelembapan relatif melebihi 65%, maka agen biologis dapat mulai bertumbuh di saluran pemanas, ventilasi, dan pendingin udara. Nah, untuk pengurangan bahaya ini juga untuk bahan antistatis ini digunakan secara efektif untuk mengurangi bahaya listrik statis. Bahan tersebut dapat meningkatkan konduktivitas permukaan bahan yang bermuatan dan menyerap kelembapan, yang mengurangi resistansi dan kecenderungan untuk mengakumulasi muatan. Untuk yang selanjutnya, pengionisasian atau penetral elektrostatis. Nah, di sini dia mengionisasikan udara di sekitar permukaan bermuatan untuk menyediakan jalur konduktif untuk aliran muatannya. Untuk penetral radioaktif, di sini termasuk elemen radioaktif yang memancarkan partikel positif untuk menetralkan muatan positifnya. Nah, muatan listrik negatif yang terkumpul perlu diisolasi dengan aman dari pemancar partikel radioaktif. Selanjutnya, untuk sekring, ini terdiri dari strip logam atau kawat yang meleleh. Jika arus di atas nilai tertentu dialirkan melalui logam, maka melelehnya logam menyebabkan rangkaian terbuka pada sekring, sehingga menghentikan aliran arusnya yang masuk. Nah, beberapa sekring dirancang untuk menyertakan jeda waktu sebelum meleleh. Untuk memungkinkan arus yang lebih tinggi selama penyalaan sistem atau sebagai peristiwa sesekali, di sini kita perlu untuk pemutusan sirkuit magnetik. Nah, pemutusan sirkuit magnetik ini digunakan untuk solenoida atau sejenis kumparan. Ini untuk mengelilingi strip logam yang terhubung ke perangkat tersandung. Ketika arus yang diizinkan terlampaui, gaya magnet solenoida menarik strip logam untuk membuka sirkuitnya. Pemutusan sirkuit termal mengandalkan arus berlebih untuk menghasilkan panas dan pembengkakan pada strip logam sensitif. Setelah pemutusan sirkuit termal ini, dia ditekuk. Setelah ditekuk, strip logam akan membuka sirkuitnya. Nah, di situ akan muncul pemutusan arus berbeda dengan sekring karena biasanya lebih mudah diatur untuk memberikan jeda waktu yang lebih rendah atau tidak sama sekali sebelum diaktifkan. Jadi pemutusan sirkuit magnetik ini bisa lebih rendah dalam jeda waktu yang telah tertentu atau tidak sama sekali aktif sebelum diaktifkan. Selanjutnya, untuk isolasi ganda. Isolasi ganda ini ialah cara untuk meningkatkan keamanan peralatan listrik. Nah, sebagian besar perkakas berinsulasi ganda memiliki selubung non-konduktif plastik, selain insulasi standar di sekitar bahan konduktif. Nah, untuk pengurangan bahaya listrik, ada juga
peralatan penanganan terkena air, yaitu bahaya listrik yang timbul akibat kebakaran atau bencana alam. Di sini yang diperlukan yaitu Electrical Manufacture Association atau NEMA. Ini penanganan peralatan listrik yang terkena air. Peralatan penanganan terkena air seperti ini biasanya sangat berbahaya jika dinyalakan tanpa rekondisi yang tepat. Nah, National Electrical Manufacture Association atau NEMA memberikan pedoman penanganan peralatan listrik yang terkena air dengan benar. Nah, NEMA ini dapat dihubungi pada Association Production Listrik Nasional 300M 17thst.sud. Mengantisipasi peralatan penanganan terkena air dari sengatan listrik ini dapat dilakukan dengan tempatkan penangki petir sehingga ujung atasnya lebih tinggi dari bangunan di dekatnya. Hindari berdiri di tempat tinggi dan dari benda tinggi. Nah, pada pepohonan di lapangan terbuka memungkinkan objek tertinggi di dekatnya sehingga dapat terjadi sengatan listrik pada pohon atau pada bambu atau pada aliran listrik yang ada di dekatnya sehingga menyebabkan sengatan listrik terjadi kepada kita. Nah, untuk itu jika di dalam mobil, tetaplah di dalam mobil. Jika di perahu, berbaringlah di atas perahu saat hujan atau ada bencana alam lainnya, karena bisa saja terjadi sengatan listrik atau cedera di electrical hazard ini karena ada sengatan listrik yang bersentuhan dengan air secara langsung. Untuk pengendalian bahaya petir ini, ada banyak metode untuk mengurangi risiko sengatan listrik dan petir. Nah, cara lain untuk melindungi pekerja yaitu mengisolasi bahaya dari para pekerja atau sebaliknya. Nah, di sini saling kunci secara otomatis memutus sirkuit ketika situasi yang tidak aman terdeteksi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dengan berkembangnya kemajuan zaman saat ini begitu banyak alat untuk mendeteksi bencana alam. Nah, dengan itu kita harus memastikan bahwa perangkat peringatan itu menyala dengan baik dan kita harus berhati-hati apalagi saat berdekatan dengan listrik atau kabel yang berhubungan dengan arus. Nah, perangkat peringatan untuk mengingatkan personal tentang bahaya yang terdeteksi mungkin termasuk lampu, indikator berwarna, pengedipan mata on atau off, sinyal yang terdengar atau label. Lebih baik kita merancang keselamatan ke dalam peralatan daripada mengandalkan perilaku manusia seperti membaca dan mengikuti labelnya. Nah, untuk perancangan sistem kelistrikan ini diatur oleh standar listrik OSH. Nah, standar OSH yang berkaitan dengan kelistrikan ditemukan di 29 CFR 1910. Nah, di sini mereka diekstraksi dari NEC. Nah, kode ini harus dirujuk ketika dibutuhkan lebih banyak detail daripada yang muncul di kutipan OSHA. Nah, untuk itu subbagian ini dibagi menjadi dua kategori standar, yaitu desain sistem kelistrikan, praktik kerja terkait keselamatan. Di sini mereka mengatur tentang standar di masing-masing kategori ini. Nah, untuk perancangan sistem kelistrikan, ada sistem pemanfaatan listrik yang diatur pada 1910302. Untuk persyaratan umumnya diatur pada 1910303. Dan untuk desain dan perlindungan kabel diatur pada standar 1910304. Metode kabel, komponen, dan peralatan untuk penggunaan umum diatur oleh 1910305. Peralatan dari instalasi tujuan khusus diatur oleh 1910306. Dan untuk lokasi berbahaya atau rahasia ini dapat dilihat di standar OSHA 1910307.
Untuk sistem khusus dapat dilihat di 1910308 dan untuk pendiamnya dapat dilihat di standar perancangan sistem kelistrikan pada nomor 1910309-330. Sedangkan untuk praktik kerja terkait keselamatan dapat dilihat cakupannya diatur dalam 1910331. Untuk latihan praktik kerja terkait keselamatan dapat dilihat pada 1910332, seleksi dan penggunaan praktik kerja pada 1910333, untuk penggunaan peralatan dapat dilihat 1910334, perlindungan untuk perlindungan pribadi dapat dilihat pada 1910335. Untuk pendiam pada praktik kerja terkait keselamatan dapat dilihat di standar OSHA 1910336-398. Dan untuk definisi yang berlaku untuk subbagian ini dapat dilihat pada standar OSHA 1910399. Nah, di sini sudah ada standar listrik OSHA yang mengatur tentang kelistrikan ini. Nah, terkait dengan desain sistem kelistrikan, praktik kerja terkait keselamatannya. Jadi, untuk kita semua dapat membaca perancangan sistem kelistrikan ini pada standar OSHA yang telah ditentukan dan juga praktik kerja terkait keselamatannya. Maka dari itu, untuk mengantisipasi adanya sengatan atau bahaya listrik yang terjadi, maka kita harus memperhatikan standar apa saja yang harus kita ikuti, dan bagaimana pendidikan bahaya listrik, tentang perkembangan bahaya listrik terhadap humannya, bahaya terbesar bagi manusia itu apa. Bahkan hingga pada saat ini kita tahu bahwa bahaya listrik ini banyak terjadi di sekitaran kita. Kenapa? Karena kita kurang memperhatikan standar yang sudah menetapkan untuk aturan bahaya listrik ini. Nah, maka dari itu perlu kita tingkatkan untuk lebih berhati-hati dan membaca aturan yang telah ditentukan. Setidaknya jika kita tidak membaca secara sepenuhnya, tetapi kita mengetahui apa arti dari simbol atau makna yang diberikan oleh orang lain atau tanda yang sudah ditetapkan untuk tanda berhati-hati atas sengatan listrik. Nah, sengatan listrik di sini banyak yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kenapa? Kita banyak memikirkan bahwa listrik itu hanya akan terjadi bahaya atau bahaya listrik itu akan terjadi ketika kita hanya salah menggunakan kabel listrik atau lupa mematikan lampu dan kita memegang saat keadaannya basah, keadaan tangan kita basah. Di dalam pabrik kita tidak berhati-hati dalam penggunaan kabel listrik yang digunakan, tidak berhati-hati atas mesin yang kita gunakan, sehingga dapat terjadi sengatan listrik di antara bagian tubuh kita dan dapat mengakibatkan cedera. Maka dari itu perlu kita tingkatkan lagi untuk berhati-hati dalam melakukan pekerjaan, dan kita harus mengetahui bahaya listrik itu apa aja, lokasi bahaya listrik itu di mana saja, perkembangan bahaya listrik itu bagaimana. Nah, untuk perkembangan bahaya listrik itu juga peralatan yang diuji itu banyak. Nah, maka dari itu kita harus memperhatikan satu persatu. Untuk itu, dalam melakukan kegiatan, dalam kita mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan listrik atau dalam keadaan basah di perusahaan atau industri lainnya, nah kita perlu memperhatikan pendidikan bahaya listrik. Misalnya dalam suatu industri kita bekerja di bagian produksinya, nah sehingga kita akan berkaitan dan berurusan secara langsung dengan yang namanya mesin. Nah, dari situ kita harus berhati-hati
kita harus memperhatikan terlebih dahulu bahaya mesin itu apa, manfaat mesin itu apa, cara penggunaannya bagaimana, agar kita tidak semena-mena atau lebih berhati-hati dalam bekerja di mesin tersebut. Jadi pendidikan bahaya listrik ini sangat perlu. Kenapa? Karena pendidikan bahaya listrik ini memberikan pengetahuan yang banyak untuk kita agar kita dapat memperhatikan apa saja yang harus kita hindari dan apa saja yang harus kita lakukan ketika berada di industri yang berkaitan dengan listrik. Nah, tidak hanya dari kabel, dari bencana alam seperti petir juga sudah dijelaskan tadi bahwa petir itu juga dapat mengakibatkan sengatan listrik. Nah, di situ kita harus berhati-hati, jangan berada di tempat yang tinggi, jangan dekat dengan pohon yang tinggi karena itu dapat menyebabkan sengatan listrik dan itu dapat menyebabkan cedera pada bagian tubuh kita. Nah, bisa saja hanya kita yang ingin melakukan sesuatu hal, tapi ketika kita melakukan suatu hal itu, maka kita akan memberikan dampak negatif orang lain. Kenapa? Di saat kita memegang satu kabel atau yang berhubungan dengan sengatan listrik atau industri, nah, dan secara tidak langsung kita berinteraksi dengan yang lain. Maka dari itu, kita dapat terkena sengatan listrik juga. Dan orang yang kita pegang tadi atau yang sudah berinteraksi dengan kita tadi dapat terkena sengatan listrik secara tidak langsung juga karena ada namanya yang gerak refleks. Nah, gerak refleks itu kita secara tidak langsung bisa memegang orang atau kita terkejut. Nah, saat kita terkejut itu kita memegang sesuatu benda yang mengakibatkan benda yang lain itu terangsang untuk terkena sengatan listrik. Maka dari itu kita harus berhati-hati dalam melakukan suatu hal agar saat kita melakukan sesuatu itu tidak memberikan dampak yang negatif bagi orang lain. Dan untuk peralatan penanganan terkena air ini perlu kita ketahui bahwa alat apa saja yang diperlukan untuk mengendalikan atau mengantisipasi agar tidak terkena sengatan listrik ini. Nah, jadi hal-hal yang perlu diperhatikan untuk penanganan ini yaitu bahaya listrik di tempat kerja akibat kebakaran atau bencana alam, sengatan listrik itu. Nah, di sini kita harus mengantisipasi. Nah, bisa menghubungi pemadam kebakaran atau mengantisipasi dari hal yang kecil dulu seperti membuat kain yang sudah dibasahi agar bisa mengantisipasi atau mengurangi kebakaran yang terjadi. Nah, bisa saja saat kamu menyalakan kompor gas, nah bisa saja kamu menguranginya dengan langsung mematikan kompornya, atau jika kamu terkejut, kamu boleh menggunakan kain yang sudah basah untuk mematikannya. Jadi, kamu dapat mengurangi cedera terhadap sengatan listrik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai electrical hazard, dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana electrical safety hazardnya. Nah, National Institute Occupational Safety and Health merekomendasikan strategi berikut untuk membangun program seperti kita akan berbicara di slide selanjutnya. Oh ya, sebelumnya nama saya Putra Aji Gumilang, NIM 118320018, mahasiswa Teknik Fisika angkatan 18. Kami dari kelompok 6. Dan saya akan menjelaskan electrical safety hazard seperti penjelasan di National Institute Occupational Safety and Health yang merekomendasikan strategi berikut. Electrical safety hazard yang pertama, poin yang distrategikan oleh National Institute Occupational Safety and Health
Yang pertama adalah kembangkan dan terapkan program keselamatan yang komprehensif. Dan bila perlu, revisi program yang ada untuk menangani area keselamatan listrik di tempat kerja secara menyeluruh. Nah, jadi yang pertama yang disarankan adalah mengembangkan dan menerapkan program keselamatan yang komprehensif, secara komprehensif. Dan juga dilakukan perevisian program yang berkala untuk pengontrolan, untuk menangani area keselamatan listrik di tempat kerja. Dan pengareaannya itu bisa secara menyeluruh, secara luas, secara tegas, secara selamat intinya. Nah, poin yang kedua adalah pastikan kepatuhan dengan peraturan OSHA. OSHA di sini Occupational Safety and Health Administration. Nah, jadi ketika kita sudah mengembangkan dan menerapkan, kita juga harus memastikan peraturan yang terjadi di perusahaan tersebut itu harus sesuai dengan Occupational Safety and Health Administration-nya. Nah, hal itu digunakan sebagai pengecekan kembali, sebagai memastikan kembali agar perlindungan semakin terjamin di dalam perusahaan tersebut. Dan kenyamanan dari pegawai itu sendiri akan mendapatkan satu kenyamanan yang memang benar-benar merasa aman jadinya ketika bekerja di sana. Nah, terus poin yang ketiga yang disarankan adalah memberikan pelatihan yang memadai. Jadi selain kita mengembangkan dan menerapkan, terus juga sudah memastikan seluruh lingkungannya tersebut aman, kita juga harus memberi pengetahuan baru, pelatihan baru kepada pegawai-pegawai yang memang baru bertempat ataupun telah lama bertempat. Jadi sebagai bentuk pencegahan dini daripada cedera yang akan ditimbulkan dari lingkup kerjanya yang memang ada indikasi bahaya di sana. Nah, terus poin yang keempat, memberikan pelatihan keselamatan kelistrikan khusus tambahan kepada mereka yang bekerja dengan atau di sekitar komponen sirkuit listrik yang terbuka. Jadi ketika kita sudah memberikan pelatihan secara general, kita juga harus memberikan pelatihan secara khusus yang memang dibutuhkan di pos-posnya. Misalkan ada orang kayak di depan laptop, itu kan pelatihannya mungkin cukup yang general saja, cuma ada yang memang langsung bersentuhan dengan jaringan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Apalagi yang bersentuhan langsung dengan arus-arus besar. Nah, itu benar-benar harus diberikan pelatihan secara khusus, pelatihan tambahan untuk keselamatan mereka, untuk pengetahuan mereka apa-apa saja yang boleh, bagaimana caranya, dan lain sebagainya. Nah, lalu di poin yang kelima, kembangkan dan terapkan prosedur untuk mengontrol energi listrik. Jadi bukan hanya lingkungannya saja, bukan hanya manusianya saja yang harus dilatih dan harus diperhatikan dan harus diprogramkan, tapi juga pengontrolan kondisi dari listrik ini sendiri disarankan untuk dikontrol juga agar tidak berlebihan, agar juga dapat mencukupi kebutuhan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, kontrol ini menjadi sangat penting karena juga sebagai salah satu pencegahan dari kecelakaan yang memang akan ditimbulkan oleh si listrik ini sendiri. Nah, jadi selain harus mengontrol lingkungannya dan harus memberikan satu pelatihan dan program dari si pegawainya, ini juga harus dikembangkan, harus diterapkan program keselamatannya juga dalam pengontrolan energi listrik ini sendiri. Nah, yang keenam, menyediakan peralatan pengujian atau deteksi. Jadi, ini juga sebagai salah satu bentuk pencegahan dini, pengamanan diri, dan meminimalisir kecelakaan yang bakal terjadi ketika memang ada suatu konslet, ada suatu kabel yang terbuka, ada suatu yang error. Jadi kita sudah bisa mendeteksi dengan alat
bukan dengan tangan kosong lagi misal. Nah, terus peralatan-peralatan itu juga membantu kita untuk pengecekan dan untuk memudahkan mendeteksi dan menguji apakah benar error atau tidak, apakah benar di sana yang konslet atau tidak. Jadi tidak perlu susah-susah untuk memudahkan pegawai dan menyelamatkan dari pegawai tersebut. Dan produksi di dalamnya juga akan menunjang produksi di dalamnya yang semoga bisa meningkatkan hal tersebut. Nah, yang ketujuh, lakukan inspeksi keselamatan terjadwal. Jadi harus ada jadwal pengontrolan. Harus ada hal-hal yang memang bisa dijadwalkan supaya kesehariannya berkesinambungan itu benar-benar aman, benar-benar terjadwal. Jadi misalkan hari ini masih aman, cuma ketika kita cek di bulan depan yang ini udah error nih. Nah, yang keeroran ini tidak bisa kita biarkan begitu saja. Dan ketika memang di situ sudah menemukan error, maka di situ bisa langsung kita perbaiki, bisa langsung kita cegah, bisa langsung kita antisipasi agar tidak menimbulkan masalah-masalah yang lebih besar. Jadi pengontrolan ini terbilang sangat penting ketika kita berbicara soal safety. Sebenarnya di mana saja ya, bukan hanya di electrical safety hazard saja, tapi di mana-mana di mechanical safety hazard pun pengontrolan menjadi hal yang penting. Bahkan pengontrolan terhadap lingkungan kita juga menjadi hal yang benar-benar sangat penting untuk menunjang kinerja dari pegawai dari lingkungan itu sendiri. Nah, terus yang ke-8, pastikan APD yang tepat tersedia dan dikenakan oleh pekerja. Jadi pekerja juga harus disediakan APD oleh perusahaan atau oleh tempat kerjanya, agar ketika mereka bekerja, oh udah ada ini, jadi mereka benar-benar kembali merasa aman, terus kerjanya dengan rasa aman, tidak perlu dengan kekhawatiran, dan kinerjanya akan semakin meningkat. Terus juga keamanan, karena keamanan dari si pekerjanya sendiri pun sudah terjamin, karena sudah dikontrol dari lingkungannya, sudah diberi pengetahuan, dan ditambah peralatan plus APD lagi. Ya itu benar-benar sebagai cara pencegahan dini, meminimalisir kecelakaan yang akan terjadi. Nah, yang terakhir, yang ke-9, melakukan analisis bahaya pekerjaan untuk semua tugas. Jadi di setiap perusahaan itu kan pos-posnya beda-beda. Nah, itu harus dianalisis tingkat kecelakaannya yang mana yang parah. Terus kemungkinan apa yang bakal terjadi ketika kecelakaan terjadi di sana. Terus yang lain-lainnya seperti apa dan seperti apa. Nah, hal itu benar-benar menjadi salah satu ujung tombak mungkin. Salah satu kepastian ketika memang sudah ada analisisnya, sudah ada datanya dan kondisinya, sehingga kita bisa menentukan yang tadi sudah dijelaskan dari poin pertama, mengamankan lokasinya, yang kedua memberi pengetahuan kondisi lingkungan tersebut terhadap pegawainya, yang ketiga memberi peralatan pengujian atau memberikan peralatan pendukung dari apa yang memang harus dilakukan, dan yang terakhir adalah memberikan APD. Karena itu hal itu dilandasi oleh analisis bahaya pekerjaan dari semua tugas tersebut. Nah, terus kita lanjut ke electrical hazard self assessment. Ini perlindungan dari diri kita sendiri. Bahkan profesional keselamatan terbaik tidak dapat berada di mana saja sekaligus. Jadi orang-orang yang profesional pun akan menyadari satu dan lain hal. Menyadari satu dan lain halnya seperti apa, kayak dia ahli di sini cuma kan dia tidak ahli di sana. Jadi seprofesional apapun dia tetap harus mengikuti apa yang memang sudah diterapkan di tempat tersebut. Jadi himbauan-himbauan, pengetahuan-pengetahuan itu memang harus diberikan secara terus-menerus dan diberikan kepada siapapun. Sekalipun dia memang sudah pegawai lama di sana, sebagai bentuk refreshan kembali, penyegaran kembali pengetahuan-pengetahuan yang memang pernah diberikan kepada pegawai tersebut. Nah, salah satu strategi terbaik untuk personel keselamatan adalah meminta bantuan supervisor. Jadi
yang memberikan pengetahuan, yang mengawasi, yang mengecek, yang menganalisis segala macam itu adalah supervisor ini dia. Eh, Bagaimanapun membantu memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat adalah bagian dari uraian tugas setiap supervisor, atau setidaknya seharusnya demikian. Ya memang seharusnya demikian, untuk mengecek, untuk menanggulangi, untuk mengurangi resiko, untuk menjalani, memastikan program yang atau pengecekan-pengecekan tersebut aman, program-program tersebut berjalan dengan baik, agar sebagai bentuk memastikan bahwa lingkungan dan pegawainya aman untuk bekerja. Untuk membantu mencegah kecelakaan dan cedera akibat bahaya listrik, personel keselamatan harus mempertimbangkan untuk mengembangkan daftar periksa yang dapat digunakan supervisor. Jadi bukan hanya supervisor saja yang bergerak sendiri mengecek segala macam, kita yang bekerja, pegawai yang bekerja juga harus memberikan informasi-informasi yang memang ternyata tidak ada di dalam list si supervisor, yang tidak ada di dalam himbauan si supervisor ini dia. Nah, hal tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan si supervisor untuk dimasukkan agar pengamanannya lebih tertutup lagi, pengamanannya menjadi sangat lebih aman kembali, untuk melakukan penilaian mandiri secara berkala di bidang tanggung jawab mereka. Jadi kondisi di lapangan tersebut itu dia tidak bisa supervisornya ini tahu keseluruhan secara menyeluruh banget daripada pekerjanya. Nah, pekerjanya mungkin melihat beberapa titik yang tidak dilihat atau yang tidak terlihat dari si supervisor ini. Nah, dari sinilah pekerja-pekerja ini mengusulkan list-list tambahan atau himbauan-himbauan tambahan yang didiskusikan terlebih dahulu kepada si supervisor ini. Nah, menurut bersumber dari www.osatrain.org, ada 7 tips aman bekerja dengan listrik. Yang pertama, kerjakan inspeksi visual pada semua perlengkapan listrik portable. Jadi sebelum kita gunakan dan sebelum kita bekerja, kita melihat dulu dan memperhatikan setiap titik, memperhatikan setiap sisi dari perlengkapan atau alat-alat yang bakal kita gunakan. Apakah itu aman, apakah itu mengalami satu kondisi yang memang tidak bisa digunakan, apakah di situ ada satu indikasi yang bisa menimbulkan satu konsleting atau satu keeroran ketika kita mengoperasikan jaringan-jaringan tersebut, supaya sebelum kita gunakan kita harus memastikan itu aman terlebih dahulu. Jadi ketika kita menemukan satu dan lain hal yang memang di situ tidak aman, kita tidak mungkin menggunakan hal tersebut, karena itu akan membahayakan kita dan akan membahayakan dari lingkungan itu sendiri. Nah, yang kedua, pakai perlengkapan listrik yang tag valid. Jadi benar-benar memakai atau menggunakan perlengkapan APD listrik yang memang baik, yang memang teruji, yang memang kualitasnya itu terjamin. Jadi itu juga menjadi salah satu bentuk pengamanan terhadap diri sendiri sebelum kita bekerja. Jadi menggunakan yang namanya sarung tangan, menggunakan yang namanya kacamata, menggunakan yang namanya topi, terus menggunakan yang namanya pakaian-pakaian yang memang sudah ditentukan, itu juga menjadi salah satu bentuk pengamanan terhadap diri sendiri ketika kita sedang bekerja di tempat-tempat khususnya adalah listrik. Nah, yang ketiga, alat yang rusak segera ditandai dengan out of service, jadi tidak bisa digunakan. Alat-alat yang rusak ini sebelum kan ketika kita melakukan inspeksi visual, ternyata kita menemukan satu kerusakan. Nah, segeralah kita memasang itu agar orang lain tidak menggunakan peralatan tersebut. Jadi selain kita mengamankan diri sendiri, kita juga harus mengamankan orang lain, teman-teman bekerja kita. Nah, yang keempat, pada tempat lembab, pastikan semua alat tersambung dengan ground fault circuit interrupter. Nah, di sini jadi kita harus mengkondisikan terlebih dahulu kondisi lingkungannya, baru kita dan kalau lembab kita pastikan semua alat tersambung dengan ground fault circuit interrupter tersebut. Nah, yang kelima, janganlah ganti fuse atau saklar atau sikring dengan kawat. Karena
Sekring kan berhubungan dengan arus-arus besar, dan jangan ganti sembarangan dengan benda-benda yang sebenarnya bisa kita ngakalin, tapi dalam waktu singkat juga itu akan memberikan satu konsleting yang akan merugikan diri kita yang akan kena juga, dan lingkungan kita yang akan mengalami sebuah kerugian juga. Jadi benar-benar kita harus memastikan hal-hal ini. Nah, yang keenam, hanya personil berkualifikasi saja yang bisa melakukan perbaikan alat listrik. Jadi tidak sembarangan orang ketika kita sudah menemukan suatu alat ini rusak, terus kayak kita pernah punya pengalaman membenarkan jaringan-jaringan yang sebenarnya sejenis cuma beda. Ada hal-hal yang mungkin ditambahin sebagai bentuk support kinerja dari si alat tersebut. Tapi ternyata hal itu tidak kita ketahui, maka di situ lebih baik orang yang sudah di bidangnya saja, orang yang sudah ahli di sana saja untuk mengerjakan hal tersebut. Kita tidak perlu memaksakan diri kita untuk langsung membetulkan peralatan tersebut, karena itu juga akan pertama membahayakan diri kita, yang kedua ditakutkan semakin merusak peralatan yang telah rusak. Nah, yang terakhir, jangan sentuh kabel listrik yang jatuh atau tergeletak, karena ditakutkan listrik tersebut masih dalam kondisi yang masih dalam kondisi berarus listrik. Jadi yang masih on, belum off. Nah, lanjut ke prevention of arc flash injuries. Nah, arc flash adalah konsleting listrik yang berjalan melalui udara daripada mengalir melalui konduktor, batang bus, dan jenis peralatan lainnya. Nah, arc flash kadang-kadang dihasilkan oleh kerusakan peralatan listrik. Tetapi penyebab yang lebih umum adalah kontak manusia yang tidak disengaja dengan sirkuit atau konduktor listrik. Jadi, kita nggak sengaja nih berkontak dengan manusia yang tidak disengaja juga dengan sirkuit atau konduktor listrik. Misalnya seseorang yang bekerja di dekat peralatan listrik yang diberi energi, mungkin secara tidak sengaja menjatuhkan alat yang kemudian bersentuhan dengan sirkuit atau konduktor listrik tersebut. Jadi ketika lingkungan kita energinya sedang besar gitu yang dikeluarkan, terus secara tidak sengaja tuh alat kita tuh jatuh. Nah, ketika kita ingin mengambil alat, kemudian bersentuhanlah dengan sirkuit atau konduktor listrik tersebut, yang di situ akan mengakibatkan cedera daripada akibat dari si arc flash ini. Nah, dari sinilah sebagai langkah bentuk pencegahannya, penjelasan ini menjadi sangat penting untuk diketahui. Nah, terus juga arc flash menjadi lebih berbahaya juga saat pekerja mengenakan pakaian yang mudah terbakar, alih-alih APD yang sesuai. Arc flash dapat menghasilkan panas yang cukup untuk dengan mudah menyalakan pakaian, menyebabkan luka bakar parah, dan merusak pendengaran, bahkan sampai merusak pendengaran. Jadi alih-alih kita menggunakan APD, ternyata APD kita itu mudah terbakar. Yang dari situ arc flash dapat menghasilkan panas yang benar-benar cukup untuk menyalakan APD kita itu. Nah, di situ akan semakin membahayakan diri kita. Pertama dari luka bakar, yang kedua bisa merusak pendengaran atau telinga kita. Nah, terus di sini prevention of arc flash injuries yang terakhir adalah ini, namun ini tidak selalu mungkin. Beberapa fungsi pemeliharaan dan layanan seperti pemecahan masalah mengharuskan peralatan yang sedang dikerjakan diberi daya. Jika demikian, penting untuk berkonsultasi dengan NFPA. Nah, NFPA ini salah satunya adalah buku pegangan untuk keamanan listrik di tempat kerja. Jadi, ketika kita ingin memelihara dan kerja di sana, mengharuskan peralatan yang sedang dikerjakan juga diberi daya. Nah, jika seperti itu, kita harus berkonsultasi kepada NFPA ini sebagai salah satu bentuk pencegahan, salah satu bentuk preventif terhadap
kecelakaan cedera yang bakal dihasilkan oleh electrical ini. Mungkin demikian dari ketiga poin, yaitu electrical safety hazard, electrical hazard self assessment, dan yang terakhir prevention of arc flash injuries ini yang dapat saya jelaskan. Yang intinya hal-hal yang tadi telah diterangkan, hal-hal yang disarankan oleh National Institute Occupational Safety and Health itu dapat diterapkan dan sesuai dengan yang ada dalam peraturan Occupational Safety and Health Administration. Terus juga secara penyelamatan itu kan yang tadi yang dari National Institute Occupational Safety and Health itu secara perusahaan. Nah, yang secara self assessment yang disarankan oleh www.oshatrain.org yang tadi ada 7, itu juga dapat kita patuhi, kita pertimbangkan, kita laksanakan sebagai salah satu bentuk pertimbangan diri kita untuk keselamatan diri kita dan juga lingkungan sekitar kita. Juga harus mengerti tentang keadaan seperti cedera karena arc flash. Mungkin sekian mungkin yang dapat saya jelaskan, dan akan dilanjutkan penjelasan tentang electrical hazard selanjutnya, yaitu sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laura Magdalena Sihombing, izin melanjutkan tentang penjelasan materi tugas besar kami dengan judul Electrical Hazard. Jadi sekarang kita bahas tentang persyaratan peralatan NFPA 70E. Sebelumnya, apa sih itu NFPA 70E? Jadi NPFA 70E itu adalah sumber daya terperinci dan komprehensif yang penting bagi siapa aja yang harus mengelola atau mengendalikan bahaya listrik di tempat kerja. Orang-orang yang bekerja dengan peralatan listrik butuh yang namanya pemahaman menyeluruh dan dasar-dasar lengkap pengetahuan keselamatan listrik. Butuh yang namanya ketekunan dan kekhususan karena sifat yang signifikan dan unik serta resiko yang terlibat yang dapat ditanggung setiap pekerja. Untuk membantu menjaga pekerja tetap aman, perlu adanya kolaborasi antar asosiasi industri dan menghasilkan kode dan standar yang membantu membimbing organisasi menuju praktik terbaik yang disepakati. Jadi, setelah minggu-minggu kemarin, kita belajar tentang standar sistem manajemen atau ISO. NPFA 70E ini sendiri, ini itu dia mirip dengan salah satu standar sistem manajemen yaitu ISO 45001. Dia mirip, cuman NPFA 70E ini dia lebih fokus gitu loh, lebih spesifik, dia lebih fokus ke bahaya yang ditimbulkan oleh listrik ini sendiri. Persyaratan NFPA 70E itu untuk praktik kerja yang aman untuk melindungi personel dengan mengurangi paparan bahaya listrik utama. Pembaharuan 2009, NFPA 70E berisi beberapa persyaratan yang berkaitan dengan pemeliharaan. Pada topik electrical hazard ini, kami ada 5 persyaratan NFPA 70E ini sendiri. Yang pertama itu ada yang namanya NPFA 70E 205.3, itu tentang persyaratan perawatan umum. Jadi gawai atau ponsel proteksi arus lebih harus dipelihara sesuai dengan petunjuk pabrik atau dengan standar konsensus industri. Yang kedua itu ada
0.5 tentang perangkat pelindung. Jadi perangkat pelindung harus dipelihara untuk menahan atau memutus arus gangguan yang tersedia secara memadai. Yang ketiga, 225 sekring, 225.1 sekring. Sekring harus dijaga agar tidak pecah atau retak pada kotak sekring, ferrules, dan isolator. Klip sekring harus dijaga agar kontak cukup dengan sekring. Fuse holder untuk sekring yang membatasi arus tidak boleh dimodifikasi untuk memungkinkan pemasangan sekring yang tidak membatasi arus. Jadi yang nomor 2 tadi itu tuh perusahaan atau mungkin pekerja harus mengetahui perangkat pelindung apa saja yang dapat menjaga keselamatannya, serta perusahaan juga harus menyediakan demi keselamatan pekerjanya. Yang nomor 3 ada 225.1. Itu tentang sekring itu. Jadi setiap pekerja itu harus memeriksa atau mungkin melakukan pemeriksaan rutin untuk melihat apakah sekringnya masih bagus atau enggak, apakah sekringnya terdapat kerusakan, perlu yang namanya perbaikan demi keselamatan, apakah dia pecah, apa rusak, apa retak, karena sekring itu adalah dia memiliki kontak langsung terhadap arus seperti yang kita ketahui, atau mungkin perusahaan butuh yang namanya penutup sekring. Mungkin saya rasa perusahaan-perusahaan juga udah pasti memperhatikan itu dan menerapkannya, tapi perlu dilakukan yang namanya ketelitian pengecekan secara rutin. Yang nomor 4 selanjutnya 225.2, alat pemutus sirkuit berbentuk. Jadi alat pemutus sirkuit berbentuk harus dijaga agar bebas dari retakan pada kotak dan bebas dari gagang operasi yang retak atau rusak. Sama seperti sekring yang tadi, alat pemutus sirkuit berbentuk ini juga perlu dijaga agar bebas dari retakan pada kotak atau bebas dari gagang operasi. Yang kelima itu ada 225.3. Ini pengujian pemutus sirkuit. Pemutus sirkuit yang gangguan interupsi mendekati pengenal interupsi harus diperiksa dan diuji sesuai dengan instruksi pabrikan. Jadi perlu yang namanya pengujian. Apakah dia udah sesuai dengan standar yang ada di instruksi pabrikan, apa belum? Kita lanjutkan ke bagian persyaratan training untuk karyawan. Jadi untuk karyawan yang sedang training itu ada beberapa syarat. Yang pertama tuh ada yang namanya persyaratan pelatihan OSHA untuk semua pekerja, yang dimana ini tercantum pada 29 CFR 1910. Persyaratan kedua adalah persyaratan pelatihan bagi pekerja yang menghadapi resiko sengatan listrik yang tidak dikurangi ke tingkat yang aman. Dijelaskan dalam OSHA CFR 1910-332. Jadi segala persyaratan yang tadi itu untuk beberapa pekerja. Yang pertama tuh untuk pengawas kerah biru, yang kedua itu untuk insinyur listrik dan elektronik, yang ketiga untuk perakit peralatan listrik dan elektronik, yang keempat untuk operator mesin industri, dan yang kelima itu untuk operator peralatan dan penanganan material mekanik dan reparasi. Yang keenam untuk pelukis, riggers, dan rostaboards. Yang ketujuh untuk insinyur stasioner, dan yang terakhir untuk tukang las. Persyaratan pelatihan yang sebenarnya. Yang pertama tuh keterampilan dan teknik yang diperlukan untuk membedakan bagian aktif yang terbuka dari bagian lain dan peralatan listrik. Yang kedua itu keterampilan dan teknik yang diperlukan untuk menentukan tegangan nominal bagian aktif yang terbuka.
Dan yang ketiga adalah jarak-jarak bebas dan tegangan yang sesuai yang akan diekspos. Dan judul yang terakhir adalah perangkat keamanan listrik permanen. Energi listrik tradisional yang mungkin ada dideteksi menggunakan detektor tegangan. Untuk memastikan keamanan, NFPA 70E1201 mengharuskan detektor tegangan diperiksa sebelum dan setelah setiap penggunaan untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dengan benar. Teknologi yang berkembang dalam keamanan kelistrikan adalah perangkat pengamanan listrik permanen atau PSD. Dengan sengatan listrik terhitung sekitar 6% dari semua kematian di tempat kerja Amerika Serikat setiap tahun. Itu maka penting bahwa pemberi kerja menerapkan program keselamatan kelistrikan yang efektif. Pembagian tugas, jadi kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu Robianto dengan NIM 118320048. Dia yang melakukan pembagian PPT dan dia mendapat tugas bagian bahaya listrik yang ditentukan. Yang kedua itu sumber bahaya listrik. Yang ketiga ada bahaya listrik pada manusia. Terus yang kedua adalah Liliana Barus dengan NIM 118320037. Itu dia yang pertama deteksi bahaya listrik, yang kedua itu dia pengurangan bahaya listrik, yang ketiga dia standar kelistrikan OSHA. Dan yang ketiga ada Putra Aji Gumilang dengan NIM 118320018. Dia yang pertama dia judulnya program keamanan listrik. Yang keempat penilaian mandiri, dan yang ketiga dia pencegahan cedera ARC flash. Dan yang terakhir saya sendiri dengan NIM 118320038 Laura Magdalena Sihombing dengan judul yang saya kerjakan adalah persyaratan pelatihan untuk pekerja dan alat keamanan listrik permanen, termasuk yang tadi NPFA 70E yang dari awal tadi. Berikut referensi yang digunakan oleh kelompok kami. Sekian yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan. Mungkin hanya ini yang bisa kami presentasikan dari kelompok 6. Terutama saya minta maaf dari diri saya sendiri karena penjelasannya mungkin banyak yang kurang, terus banyak susah dipahami atau gimana. Kami mohon maaf untuk kelompok 6. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.